Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pembelajaran daring untuk mata pelajaran Taiwan. Pada hari ini hari Rabu, tanggal 14 Oktober ya. Setelah kemarin kita melaksanakan PTS. Nah, untuk materi Taiwan hari ini yaitu kita sudah masuk ke konfigurasi perangkat access point ya. Mungkin untuk saya di sini hanya mendemokan semacam itu ya. Nanti saya akan kasih berikan bagaimana caranya mengkonfigurasi access point ya dalam video ini. Lalu artinya SOP-nya ketika mau mengkonfigurasi access point apa saja yang nanti akan kita pelajari dalam mengkonfigurasi perangkat tersebut ya. Nah, untuk mengawali dalam mengkonfigurasi access point artinya kita harus menemukan dulu sebuah skenario ya, menemukan dulu skenario kira-kira mau seperti apa, karena kita di sini masih basic, artinya masih dasar terhadap konfigurasi access point. Mungkin skenario-nya pun kita mempelajari yang dasar. Nah, mari kita mulai aja. Di sini saya punya skenario yang sangat sederhana, yaitu misalnya sebuah kantor memiliki akses internet dan membutuhkan jaringan antar laptop ya, yang dimiliki oleh karyawan untuk menunjang aktivitas pekerjaan di kantor tersebut. Nah, silakan kita akan menganalisis topologinya seperti apa dan kebutuhan perangkatnya yang harus kita siapkan ya. Di sini antara lain yaitu dari mulai topologi, kira-kira konfigurasinya yang secara sederhana dari skenario ini kira-kira harus seperti apa. Nah, untuk perangkat, mungkin untuk perangkat di sini saya akan mencontohkan sebuah perangkat dari produk TP-Link ya, TP-Link indoor ya. Nanti akan kita lihat pada video berikut ciri fisik dari perangkat yang akan kita konfigurasi ya. Oke. Nah, contohnya TP-Link-nya seperti ini ya. Ini TP-Link MR seri MR yang sudah dia TP-Link indoor, memiliki interface untuk port 1 dan interface untuk LAN, yang artinya di sini dia tipenya adalah access point modem router. Access point router ya, access point router. Nah, nanti yang harus kita persiapkan yang pertama yaitu perangkat ya, access point itu sendiri. Yang kedua adalah kabel UTP ya. Nah, ini indikator depan seperti ini. Nah, kita butuh adaptor ini 12 volt ya. Lalu kabel UTP tipe straight ya. Nah, nanti kabel UTP-nya kita pilih dari ada 4 port yang ada, kita pilih salah satu aja, karena ini sudah merupakan menjadi 1 sampai 4 itu merupakan switch ya. Jadi kita pilih mau port 1, port 2 itu sama aja ya. Nah, nanti dari kita hubungkan ke access point. Nah, ujung satu lagi kita hubungkan ke laptop kita ya, atau PC ya. Nah, seperti pada umumnya setiap perangkat access point ada yang harus kita perhatikan. Contohnya seperti ini. Di balik di balik perangkat tersebut
ada keterangannya, dari ada serial number, ada MAC address, ada PIN, lalu ada model TP-Link-nya. Di sini TLMR3420. Kita membutuhkan adaptornya yang 12 volt, 1 ampere. Lalu di sini ada default settingnya, memiliki IP 192.168.1.1. Lalu untuk username-nya ada admin, passwordnya admin. Nah, ini yang harus kita perlukan untuk memulai konfigurasi access point ini, ya. Nah, ketika kita menghubungkan antara access point dengan laptop, ya, pada umumnya access point atau perangkat access point TP-Link ini, dia untuk default settingnya sudah menggunakan DHCP server. Jadi ketika kita hubungkan ke laptop, nah, kita sudah terbagi, artinya sudah didistribusikan sebuah alamat IP ke Ethernet. Nah, di sini kita untuk laptop ini, ya, laptop saya ini diberikan IP-nya yaitu 192.168.1.100. Nah, berarti sedangkan untuk IP access point-nya 1.1. Nah, nanti kita akan hubungkan dengan skenario yang di sini, ya. Kita coba misalnya kita ganti misalnya nama WiFi-nya, ya. Karena di sini nama WiFi default-nya yaitu, nah ini TP-Link E6 E464. Ini biasanya diidentikan dengan MAC address yang di access point, ya. Kita cek, ya. E6 E464, ya. Ya, seperti ini. Nah, nanti kita akan coba merubah nama WiFi, misalnya nama WiFi-nya kantor ABC misalnya, seperti itu. Lalu untuk IP address-nya, karena default-nya itu 1.1, kita akan rubah menjadi 192.168.254 misalnya, atau .1 lah, ya, size 24. Nah, lalu kalau di sini yang kenapa ini langsung ke hostnya 100, karena mungkin di konfigurasi defaultnya itu dimulai dari digit 100. Nah, karena misalnya di kantor ini hanya ada 20 karyawan, maka saya akan membagikan IP address-nya itu di distribusi IP-nya atau IP kliennya itu 100.2 sampai 100.22, ya. Ya, betul. Nah, ini yang nanti akan kita rubah nantinya. Nah, lalu di sini sebuah kantor memiliki akses internet. Nah, untuk yang akses internetnya ini kita abaikan dulu. Jadi kita nggak akan coba langsung klien 20 karyawan ini bisa terhubung ke internet atau tidak, ya. Yang terpenting kita bisa masuk ke nama WiFi ini atau ini SSID, lalu IP-nya sekian, kita rubah IP kliennya ini sekian. Nah, untuk internetnya kita abaikan dulu, ya. Untuk internetnya kita abaikan dulu. Lalu untuk keamanannya atau password WiFi-nya kita kosongkan aja dulu, ya. Atau kita sebut dengan open.
Oke. Nah, sekarang kita akan coba mulai konfigurasi access point ini ya. Kita menggunakan yang namanya browser di laptop ini. Oke. Saya akan akses yaitu IP yang diberikan oleh access point ya. Di sini ada default gateway-nya 1.1, berarti access point-nya itu IP-nya 1.1. 192.1.1. Saya enter. Nah, lalu username-nya default-nya admin, password-nya admin. Ya, kita sign in. Nah, ini tampilan TP-Link seperti ini. Oke, yang di sini sebelah kiri adalah menu yang bisa kita gunakan ya. Lalu di sini ada bagian untuk pengisian konfigurasi. Lalu di sini ada status ya, atau keterangan helpnya atau readme-nya bisa dilihat di sini. Oke, kalau kita klik status, nah ini statusnya. Ada LAN-nya, MAC address-nya sekian, IP-nya sekian, subnet mas. Lalu di sini ada firmware version-nya, lalu ada hardware version. Lalu untuk wireless-nya, wireless radio enable. Nah, lalu nama SSID atau nama WiFi-nya ini masih standar defaultnya. Untuk channel juga masih standar auto. Untuk modenya mode B, G, dan N atau di mix ya, tergantung dari kliennya yang menggunakan mode apa. Channel width-nya automatic. Lalu max transfer rate-nya 300 Mbps. Nah, di sini ada traffic statistik seperti itulah. Jadi access point akan menampilkan status-status yang di dalam apa ya, memonitoring access point tersebut. Lalu ada quick setup. Nah, untuk quick setup artinya di sini kita cara cepat konfigurasi, tapi kita tidak menggunakan, kita gunakan yang manual. Lalu ada secure setup. Ya, di sini menggunakan pin. Ya, ini juga tidak kita gunakan. Nah di network, karena kita di sini kita mengabaikan yang akses internetnya, ya, maka kita hanya menggunakan menu yang LAN aja, ya. Menu untuk WAN-nya kita jangan pergunakan dulu. Nah, mungkin untuk di pembelajaran ke depan kita gunakan. Nah, di sini kita pergunakan menu LAN, lalu kita menggunakan menu wireless, lalu kita menggunakan menu DHCP. Ya, tiga menu itu aja. Sama tambahan satu lagi, kita akan merubah nama atau merubah password ketika masuk ke web browser ya. Tampilan ininya kita rubah. Mana ya? Oh, ini. Di sini kita merubah nama username dan merubah nama password. Oke. Yang paling pertama kita rubah adalah kita coba username dulu ya. Tapi username kita nama admin, passwordnya admin ya. Atau kita copy aja, copy. Nggak bisa copy. Lalu username yang barunya misalnya admin SMK, passwordnya 12345. Oke, sekarang kita kalau sudah diisi kita save. Nah, admin SMK
Kita masukkan konfigurasi yang baru 1 2 3 4 5 sign in ya, sudah dirubah. Nah, artinya di sini kita udah rubah namanya, sudah menjadi yang tadinya admin kita rubah jadi admin SMK. Lalu berikutnya kita rubah ya IP address ini ya, yang tadi 192 sebentar, network LAN, kita rubah menjadi 100.1 ya, /24. Kita rubah 100.1, kita save ya. Oke. Nah, setiap perubahan yang kita rubah, konfigurasi yang kita rubah pada vendor TP-Link ini akan selalu merestart si access point tersebut untuk melakukan perubahan konfigurasi seperti ini. Nah, ketika kita sudah rubah menjadi 100.1 otomatis, nah nanti di sini untuk kita melakukan konfigurasi lagi ya pada menu di browser, secara otomatis dia akan mengarahkan ke IP yang baru ya, 100.1. Nah, sekarang karena di sini 100 sudah terubah menjadi 100.1. Nah, kita cek apakah laptop yang saya miliki ini sudah dirubah sesuai dengan network IP ini atau dengan network gateway dari DHCP access point ini sudah atau belum. Nah, sekarang kita cek. Nah, sudah rubah yang tadinya 1.100 ini menjadi 100.100. Cuma di sini belum kita sesuai dengan apa yang kita rencanakan ya. Kliennya yang tadinya 100.2 sampai 100.22. Nah, ini masih diawali dengan host 100 ya. Oke, kita close. Kita kembali ke sini, admin SMK 1 2 3 4 5. Oke. Nah, merubahnya adalah kalau tadi kita di LAN network, kita pilih menu DHCP ya. Nah, ini DHCP. Di sini ada dua pilihan, ada enable dan disable. Kalau kita enable, artinya access point ini bisa kita pakai sebagai DHCP server, sehingga klien bisa terbagi IP-nya secara otomatis. Tapi kalau kita dipilih disable, artinya access point ini sudah tidak bisa memberikan IP address secara otomatis kepada klien. Nah, bagaimana caranya supaya kita masih bisa mengkonfigurasi seperti ini, atau nantinya kita bisa masih terkoneksi dengan access point? Caranya yaitu laptop kita kita gunakan dengan IP manual ya. Kita isi dengan IP manual sesuai dengan network yang atau IP yang sudah kita konfigurasi sebelumnya ya. Nah, ini mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas DHCP manual. Oke, ini akan kita rubah sesuai dengan apa yang ada di notepad ini. Diawali dari 100.2, diakhiri dengan 100.22. Nah, lalu di sini ada keterangan address list time 120 menit, berarti sekitar 2 jam ya. Artinya ketika kita mendapatkan IP dari access point, batas waktu yang kita pinjam ya, yang IP tersebut yang kita pinjam itu adalah 2 jam atau 120 menit. Ketika sudah mencapai batas 2 jam, maka itu
akan diperbarui atau masih akan tetap dengan IP yang sama. Nah, lalu berikutnya default gateway. Default gateway di sini ini nanti gimana kita mengetahui alamat gateway, apa sih alamat gateway, nanti kita akan mempelajarinya di Maple IJ ya. Maple IJ dengan materi routing statik ya. Lalu berikutnya ada default domain, di sini saya kosongkan. Lalu ada primary DNS. Nah, primary DNS apa itu primary DNS? Kalau untuk materi DNS mungkin nanti ada di mata pelajaran ASJ, lebih tepatnya di ASJ. Kalau untuk T1 artinya kalau saya mengisikan 8.8.8 ya, ini udah ada 8.8 IP DNS Google ya. Artinya nanti klien saya akan mendapatkan DNS dari access point. Nah, kalau ini kan masih 100.1. Saya akan mendapatkan DNS di sininya terisi 888 ya. Oke, kita coba aja. Lalu bawahnya saya isi 8.8.8 atau gini. 1.1.1.1. Oke. Kita save. Oke. Lalu klik ini untuk merestart, reboot. Oke. Nah, setelah nanti restart ini selesai, akan kita cek laptop saya ini mendapat IP berapa dari antara 2 sampai nilai 22 ya. Oke, kita coba cek. Nah, untuk ini masih dalam kondisi, dalam artinya saya masih menggunakan kabel. Saya belum mencoba menggunakan yang saya cek wifi-nya ya. Jadi saya masih menggunakan kabel. Sekarang kita coba, ini masih udah masuk. Oke, saya lihat masih belum. Status belum ya. DHCP coba. Sebelum ya. Saya dulu ipconfig /release sebelum ya. Coba sekali lagi. Oh, maaf. Ininya tadi
terdisable. Oke, saya enablekan reboot. Oke. Nah, udah berubah. Sesuai dengan apa yang kita konfigurasi. IP clientnya 100.2 sampai 22. Ya, kemungkinan nanti ketika ada perangkat PC atau laptop ya mungkin akan terbagi lagi menjadi beberapa host lagi, 3 atau 4 atau 5 dan sampai 22. Lalu untuk DNS-nya di sini sudah nah ini 88, ini sudah dirubah ya, artinya sudah terubah 888.111. Oke, sekarang kita coba merubah nama WiFi atau SSID ya, yang tadinya dalam kondisi defaultnya TP-Link sekian-sekian, kita rubah menjadi nama WiFi ID-nya kantor strip ABC ya. Kita pilih menu wireless. Nah, kita sekaligus saja di sini kantor strip ABC. Lalu regionnya kita pilih Indonesia. Lalu channelnya kita pilih yang atas 12. Ininya biarkan. Nah, channel width-nya kita pilih auto saja. Lalu kita pilih yang maksimal 300 Mbps. Lalu di sini ada option enable wireless router radio. Lalu ada enable SSID broadcast, lalu ada enable WDS bridging. Nah, untuk yang paling atas enable wireless router radio artinya ketika kita checklist dalam keadaan aktif, maka dia SSID ini akan di broadcast ke lokasi sekitar ya, artinya kita akan share nama WiFi ini ya. Tapi kalau ketika saya hilangkan, maka ini akan hilang ya, artinya akan kita sembunyikan lah itu, atau kita hidden, namanya hidden network lah. Nah, lalu yang kedua ini yang maksudnya saya yang di hidden SSID itu yang ini enable SSID broadcast. Nah, yang ini ketika saya enable wireless router radio artinya interface yang seperti ini yang ada di sini, mode wireless ini yang menggunakan interface 1 itu akan kita aktifkan. Tapi kalau kita kosongkan, kita hanya menggunakan interface LAN saja ya. Nah, ini udah saya rubah kantor ABC, kita save. Oke, kita restart. Oke. Nah, nanti bagaimana tahap pengujiannya? Artinya salah satu yang di sini akan saya aktifkan yaitu WiFi saya aktifkan, lalu yang Ethernetnya saya akan kita disable aja lah, kita disable atau kabelnya saya cabut ya. Sekarang kita lihat dulu. Nah, ini sudah ada muncul kantor ABCD statusnya open ya, karena kita di sini belum mencoba menggunakan security wirelessnya. Okay. Nah,
Sekarang saya akan coba menggunakan WiFi, sementara untuk yang kabelnya akan saya cabut. Nanti di sini akan berubah menjadi tanda silang atau unplug. Nah, seperti ini. Lalu akan saya masuk ke WiFi-nya, klik connect. Kayaknya udah masuk. Ini kita lihat, cek nama IP-nya, nomor IP-nya. Ya, 100.3. Ya, kalau tadi yang di kabel 100.2 hostnya, yang di sini yang di interface WiFi di laptop yaitu 100.3. Oke, kita close. Artinya dari skenario yang sudah yang tadi yang kantor ini, artinya kita sudah berhasil merubah nama SSID, merubah IP address default, lalu kita memberikan range ya, untuk IP klien dari sebanyak 20 IP, dari 2 sampai 22. Lalu untuk passwordnya dalam kondisi belum terkonfigurasi security-nya ya. Ini hanya untuk dasar dari konfigurasi access point ya. Mungkin untuk di materi selanjutnya saya akan menambahkan lagi beberapa konfigurasi yang ada di sini ya. Nah, sehingga di status ya, sudah muncul di sini kantor ABC, channelnya 12 ya, seperti ini. Lalu ada ininya, trafficnya belum, coba saya ping ke ping 192.16. belum ada akses ya. Nah, kalau kalian ingin mempelajari menu-menu dari perangkat TP-Link ya, atau mau coba menggunakan TP-Link yang bermacam-macam tipenya, nah, kalian bisa coba ke TP-Link simulator. Nah, ini namanya TP-Link simulator ya. Sebentar, maaf, internetnya. Nah, ini TP-Link simulator, TP-Link emulator. Nah, nanti di sini tipenya bisa kalian pilih, misalnya mau tipe rumah, smart home, atau bisnis. Nah, ini dibedakan menjadi modelnya ya. Smart home kalau bisnis seperti ini ya, kalau perumahan seperti ini. Misalnya saya mau menggunakan untuk access point, misalnya ini WA5 yang ini misalnya. Nah, menunya masih hampir ada kemiripan lah, cuma dari menu agak ada yang berbeda. Tapi ini hanya sebagai kita mencoba dari berbagai macam device atau perangkat TP-Link, tapi belum bisa kita menggunakan, artinya kita belum bisa mencoba seperti yang kita buat sekarang ya. Kita buat sekarang dari laptop ke access point, ini hanya simulasi saja ya. Nah, untuk simulasi yang lain mungkin bisa menggunakan paket reset. Nah, di paket reset ini ada kita bisa sekaligus menguji apakah koneksi dari misalnya dari konfigurasi yang ada di
paket reset ini bisa terhubung. Ya contohnya seperti ini, misalnya saya ada ini wireless device, misalnya saya menggunakan WRT30N, contoh seperti ini. Lalu kliennya saya menggunakan laptop, ya seperti ini. Nah di sini ada silakan searching di Google ya, bagaimana untuk menggunakan simulasi dari antara konfigurasi perangkat access point dengan laptop yang ada di sini. Kalian bisa searching di Google atau di YouTube ya, banyak materinya seperti ini. Ini untuk belajar, hanya belajar pengenalan ya. Oke. Ya nanti untuk materi kedepannya akan ada penggunaan seperti ini ya, wireless security. Lalu kita coba menggunakan koneksi WAN-nya ya, seperti itu. Iya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada materi T1 untuk pertemuan hari ini ya. Nanti untuk materi selanjutnya akan ada latihan-latihan yang nanti bisa kalian kerjakan berkaitan dengan konfigurasi-konfigurasi yang sudah ada di video ini ya. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.